Shalom, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara saya ingin sharingkan tentang kaitan antara iman, ya, karena Tuhan tuh berkenan kalau kita punya iman. Nah, iman selalu berkaitan erat dengan rasa hormat. Nah, iman dan rasa hormat ini penting dibangun, ya. Tiap hari saudara, kalau kita mau bilang aku orang yang beriman, saudara pastikan, kita harus pastikan bahwa kita jadi orang yang punya rasa hormat sama Tuhan. Katakan amin saudara, karena iman kepada Tuhan. Mari. Nah, apa sih kaitannya iman dengan rasa hormat? Saudara, ketika tidak ada rasa hormat, saudara, di situ sebenarnya tidak ada iman. Di mana ada rasa hormat, di situ ada iman. Di mana ada iman, di situ ada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikuti kita. Katakan amin saudara. Di situ ada mujizat. Di situ ada berkat Tuhan yang akan diberikan. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Nah, iman saudara berkaitan erat dengan rasa hormat. Tuhan taruh lagi di hati saya untuk sharingkan rasa hormat ini. Kenapa? Kita jangan sampai kehilangan yang namanya esensi kekristenan. Karena zaman sekarang di masa-masa ya pandemi, sulit di dalam ya kesehatan, dalam ekonomi. Seringkali orang udah mulai kehilangan rasa hormat gitu saudaraku. Orang begitu mudah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan lain sebagainya saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih akibatnya kalau seseorang kehilangan rasa hormat. Tidak memiliki rasa hormat, ya hilang iman dan kehilangan apa? Berkat yang Tuhan siapkan. Di dalam Matius pasal 13, di sini ada contoh yang begitu jelas saudara. Ya, Matius 13 ayat 57 sampai 58. Yuk kita akan buka firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Perhatikan di sini saudaraku, ini kisah tentang orang-orang Nazaret. Memang saya mulainya dari ayat 57, saudaraku. Sebenarnya ceritanya tuh dari ayat 53, di mana di situ dijelaskan bahwa Yesus, saudara, pulang kampung ke ke Nazaret. Lalu saudara setibanya di Nazaret, Yesus tuh mengajar, ya kan, dengan penuh kuasa. Penuh kuasa, banyak orang tercengang. Lalu orang-orang, sebagian orang Nazaret ini saudara, karena lihat, wah dahsyat banget ini orang. Ya kan? Lalu ada satu kata-kata yang keluar di ayat 55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Kita kenal semua. Saudara tuh begini ya. Ini kebiasaan manusia. Ya kan, rupanya bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dulu. Kalau lihat orang tuh ada di atas, kayaknya tuh tidak banyak orang yang bisa ikut bersuka cita. Kalau lagi di atas, orang sukses kita, ya kan saudaraku, biasanya rame-rame, saudara mau apa? Ngerendahin. Dia hebat, tapi kan aku tahu siapa dia. Nah, disinilah sikap apa nih? Sebenarnya terbesit, tidak ada rasa kagum, rasa hormatnya. Saudaraku, di sini dikatakan kan bahwa orang-orang Nazaret dia hebat, tapi kita tahu kok keluarganya, kita tahu kok bapaknya, kita tahu mamanya, kita tahu saudara-saudaranya. Siapa dia? Saudaraku, kadang-kadang ya kalau kita tahu banyak, ya kenal deket tahu banyak, kadang-kadang tuh kita susah punya rasa hormat sama orang ini. Sedangkan saudaraku di sini dibuat kesimpulan. Yesus bilang begini, ya kan? Nabi itu dihormati di mana-mana. Tapi di tempat asalnya sendiri, di rumahnya sendiri, tidak ada rasa hormat. Dampak daripada tidak adanya rasa hormat, yaitu apa di sini saudara? Ya kan?
tidak banyak mujizat diadakan di situ. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita bisa memelihara rasa hormat, maka Tuhan akan bisa mengalirkan berkat, mujizat, dan kasih karunia-Nya melalui si hamba Tuhan ini, Yesus, saudaraku. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkata, saudaraku, di bagian lain, saudara, ya kan? Tuhan Yesus berkata begini, di Israel banyak janda miskin yang kelaparan, ya kan, pada zaman Nabi Elia. Semua juga ngalami yang namanya resesi ekonomi. Yesus bilang begini, tetapi tahu nggak kenapa Allah mengutus Nabi Elia bukan kepada janda-janda orang Israel, tetapi kepada janda di Sarfat. Kenapa? Kalau Allah tahu, Tuhan tahu bahwa janda-janda di orang Israel karena hasutan daripada Raja Ahab dan istrinya yang namanya Isabel, saudaraku, yang memprovokasi, menghasut tentang Nabi Elia yang menjadi penyebab daripada resesi. Masa kelaparan itu dihasut semua. Mereka kemakan hoak, kemakan hasutan, ujaran-ujaran kebencian diterima. Dampaknya apa? Mereka kehilangan kepercayaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada Nabi Tuhan. Kalau Tuhan utus Nabi Elia ke janda di Israel, orang Yahudi, mujizat juga gak terjadi. Padahal Tuhan butuh mujizat itu ada untuk siapa? Nabi Elia. Makanya dia utus ke janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini, saudaraku, adalah seorang yang bisa, ya kan, menghormati daripada Nabi Elia. Ketika ada rasa hormat, ya, contohnya apa? Ketika Elia berkata, beri aku minum. Karena dia punya rasa hormat, dia mau melayani, dia berikan minum air. Walaupun air itu juga sangat langka pada waktu itu. Lalu Elia berkata, tolong kamu buatkan aku, ya kan, roti untuk aku makan. Lalu janda ini bilang, aku cuma punya sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli untuk aku makan dan anakku. Selesai itu kami tidak ada makanan lagi. Kami akan kelaparan. Elia bilang, kau buat dulu untuk saya. Ini firman Tuhan. Ya kan, tepung dalam tempayan kamu tidak habis. Minyak dalam buli-buli kamu tidak akan pernah berkurang. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Karena ada rasa hormat. Makanya si janda ini mau melakukan. Saudaraku, pada waktu dia lakukan, mujizat itu terjadi. Katakan amin, saudara. Lihat di sini, ada kaitan antara iman dan rasa hormat. Saudara hanya ingin mau mendengarkan orang yang saudara hormati. Saudara mau mendengarkan dan melakukan perintah, ya kan, dari orang yang saudara hormati. Kalau saudara sudah kecewa sama orang itu, omongan dia, saudara tidak akan dengarkan. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan apa? Menolak aku. Berbahagia orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara, kekecewaan, ya kan, menghilangkan rasa hormat kita. Ketika kita kehilangan rasa hormat, kita kehilangan kepercayaan kita. Ketika kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan berkat yang Allah sediakan buat kita pada saat itu. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan kepada saudaraku yang kasih Kristus, kepada siapa kita harus menaruh hormat? Saudaraku, kenapa kok, ya kan, iman dan rasa hormat ini begitu penting, ya kan, untuk menerima mujizat dan berkat Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati orang ini? Saya bagikan ada 4 ya saudara, 4 orang lah, 4 pihak, 4 kelompok yang perlu kita hormati. Yang pertama, saudaraku, kita harus menghormati siapa? Tuhan.
Dengan cara apa? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Saudara menghormati Tuhan dengan cara apa? Mempercayai Tuhan dan apa? Firman-Nya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Tuhan itu dihormati dengan cara apa? Dipercayai. Coba kita lihat di dalam Bilangan 23 ayat 19 saudaraku. Di sini ada satu firman saudaraku yang luar biasa. Ya kan? Ini yang mengungkapkan, menjelaskan kepada kita. Bahwa kita bisa menghormati Tuhan dan mempercayai perkataan janji firman-Nya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menempatinya? Saudara bisa nangkep gak cara kita menghormati Tuhan? Ada dengan cara mempercayai perkataan Dia. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Sekarang gini, kita balik lah ya. Ya kan saudaraku, kalau kita punya anak kita, saudaraku, kalau kita bicara apa, kita janji apa, dia dengarkan dan dia percayai sama janji kita. Dia percaya sama omongan kita. Kita melihat anak ini menghormati kita. Katakan amin saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya anak, saudara, kita bicara sama dia, ya kan? Lalu kita janji sama dia, kita ngomong tentang hal, lalu anak bilang, masa sih? Oh, masa gitu? Gak mungkin dah. Gak mungkin dah. Masa sih? Setiap saudara ngomong, anak jawab, masa sih? Bohong gitu kan. Ini rasanya gimana? Seringkali tanpa kita sadari, kenapa kok Tuhan tidak bisa tolong kita? Karena pada waktu Dia berfirman. Lewat apa saudara? Pada waktu saudara dengar pengajaran firman, saudara dapatkan satu kata yang berdetak. Ini janji Tuhan. Ketika saudara dengar doa-doa yang dinaikkan, saudara, ya kan, saudara berdetak, ini janji Tuhan. Ketika saudara berkata, ya, amin, saya percaya. Pada saat itu saudara menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat, dan Tuhan melihatnya apa? Ini orang punya iman. Yang ngerti kata amin saudaraku. Ya, kenapa kok Tuhan harus memuji seorang bukan Yahudi? Saya gak pernah lihat Tuhan memuji orang Yahudi, orang Israel selama dia hidup di dunia ini. Dia memuji dua orang bukan Israel. Kalau istilahnya orang kafir, orang non Yahudi. Pertama adalah siapa? Perwira Kapernaum yang dipuji. Apa yang dipuji? Besar imanmu. Kenapa dia berkata bahwa imanmu besar? Saudaraku, Tuhan berkata imanmu besar. Karena perwira Kapernaum ini, dia tahu bagaimana menghormati siapa? Hambanya, orang yang dibawa dia hormati. Dia lagi sakit, dia berusaha keras untuk minta supaya tua-tua Yahudi bicara sama Yesus untuk menyembuhkan. Ini rasa hormatnya. Yang kedua, si perwira Kapernaum dia punya rasa hormat kepada siapa? Kepada tua-tua. Kepada bangsa Israel dia sangat hormati walaupun dia adalah seorang apa? Penjajah loh. Apa bentuknya dia hormati saudaraku? Tua-tua yang berkata, karena dia menghormati kami. Ya kan? Dia layak engkau tolong Tuhan. Hambanya sedang sakit hampir mati. Dia layak engkau tolong. Sampai tua-tua Yahudi bicara sama Yesus bilang, dia layak engkau tolong. Kenapa bisa begitu? Karena tua-tua merasa dihormati. Apa bentuk penghormatannya? Dia sudah menanggung daripada biaya pembangunan rumah ibadat kami. Dia suka bersedekah. Dia suka berbuat baik. Katakan amin saudaraku. Kepada Yesus dia tunjukkan rasa hormatnya apa saudara? Dia berkata begini. Yesus tidak usah datang ke rumah saya. Katakan pada Yesus. Katakan sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Jadi artinya apa saudara? Si perwira ini sangat mempercayai daripada perkataan Tuhan. Ketika seseorang mempercayai perkataan daripada Tuhan,
Itulah bentuk daripada rasa hormatnya kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Hari ini saudaraku, saya percaya ketika saudara mulai khawatir, ketika saudara sedang diserang dengan kekhawatiran, karena saudara melihat sesuatu, ketika saudara mendengar sesuatu, padahal saudara sudah tahu bahwa kita punya Allah. Kita sering nyanyi lagu El Shaddai. Allah El Shaddai, Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Tapi seringkali kita bisa diserang dengan rasa apa? Kekhawatiran. Nah Tuhan bilang, saudaraku Yesus, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara mau imannya terus hidup supaya Tuhan bisa menolong saudara, supaya Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara, supaya Tuhan bisa memberkati keuangan saudara. Saudara mau katakan amin? Saudara mau katakan amin? Ya kan? Kuncinya satu. Miliki rasa hormat sama Tuhan. Tanda iman kita hidup, saudaraku, adalah apa? Di sini ada damai sejahtera. Kita udah tahu rasa hormat itu ada percaya. Tapi seringkali bukannya percaya tapi kita khawatir. Beberapa hari yang lalu saudaraku, entah gimana, saya sebagai hamba Tuhan sudah sering khotbah. Memang untungnya jadi hamba Tuhan tuh sering khotbah tentang jangan takut, jangan khawatir. Ya kan, ketika kita sebagai manusia diserang kekhawatiran, itu lebih mudah, lebih cepat, saudara, penyembuhannya, pemulihannya, saudaraku. Itu yang makanya. Kenapa kok kita harus sering sharingkan firman-firman, perkataan firman, ceritakan firman kepada saya. Untuk apa saudara? Ketika nanti kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita tahu solusinya apa? Doa. Beberapa hari yang lalu saudara seperti kayak ada kekhawatiran di saya. Soal apa? Soal keuangan. Entah keuangan gereja, entah keuangan daripada keluarga kami. Saya benar-benar khawatir dan takut saudaraku. Benar diserang itu spirit. Khawatir akan masa depan. Lihat ke depan. Ini gimana? Ya kan gereja ini gimana? Anak-anak sekolah gimana kami? Saudaraku Kristus itu benar-benar kuat sekali. Tapi puji Tuhan tiba-tiba Roh Kudus bilang. Saudara kayak nyembah, saya doa Tuhan, aku tahu. Kalau saya khawatir maka saya kena perangkap. Kena jerat penangkap burung. Yang dampaknya Tuhan gak bisa buat apa-apa kalau aku ada di jerat penangkap burung. Tuhan lepaskan aku dari jerat penangkap burung. Artinya lepaskan aku dari kekhawatiran, dari ketakutan akan masa depan. Saya tidak malu bicara ini kepada depan saudara. Saudaraku, saya enggak malu. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan bicara. Kamu doa bareng. Kamu doa bareng sekeluarga. Kamu doa bareng. Jangan sampai gak doa. Doa. Omong apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kamu. Di situlah saudara kita doa bareng. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu memelihara. Menguasai, memelihara daripada hati kita. Katakan, plong kami, nangis dilawat. Saya rasakan hadirat Allah turun, Tuhan ada di situ. Tuhan bilang, aku dengar, aku jawab. Aku Tuhan akan mencukupi segalanya. Katakan amin. Karena gini saudara, Yesaya 26 ayat 12 katakan begini. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya
bagi kami. Ini ayat kesayangan saya. Ini ayat yang selalu saya sharingkan kepada saudara. Betapa hebatnya kuasa daripada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, saudara, maka apa yang terjadi? Di sini katakan, segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Bahwa Allah bisa turut bekerja dalam hidup kita kalau ada damai sejahtera. Damai sejahtera adalah apa, saudara? Tanda bukti bahwa di dalam ini ada iman, percaya. Apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan, kita berkata, ya, amin. Saya percaya. Itulah bentuk rasa hormat kita sama dia. Yang ngerti katakan amin, saudaraku, ya kan? Yang kedua, jadi kita menghormati Tuhan dengan apa, saudaraku? Dengan mempercayai daripada Tuhan dan firman-Nya. Percaya sama sifatnya, percaya sama perkataannya. Itu kita menghormati. Apakah saudara mau menghormati Tuhan? Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara akan dihormati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hormati manusia. Siapa manusia ini namanya? Yang pertama, kita harus hormati orang tua. Kalau saudara masih punya orang tua, hormati orang tua saudara. Katakan amin, saudara. Kalau saudara punya pemimpin, saudara punya mentor, saudara punya kakak pembina, kakak asuh, saudaraku, hormati mereka. Bagaimana caranya menghormati orang yang ada di atas kita? Entah itu orang tua, pemimpin rohani kita, mentor kita dan lain sebagainya. Caranya dengan apa? Dengan perkataan kita, perkataan yang sopan, dengan waktu kita bisa beri waktu, dan juga saudara kita pakai dengan uang kita, rasa hormat kita. Itu 3. Yang mengerti katakan amin. Dasar firmannya adalah Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Saudara menghormati orang tua atau siapapun yang ada di atas saudara lewat kata-kata. Saya bilang kata-kata. Kalau saudara tinggalnya berpisah sama orang tua, teleponlah tiap hari, tanya mama papa apa kabar. Ya kan? Walaupun kita udah tahu jawabannya ya baik. Tapi ketika kita menelepon dia, itu tanda kita nunjukin rasa hormat kita. Katakan amin, saudara. Saudara bisa cerita apa yang sedang saudara alami. Karena gini, walaupun saudara tuh udah dewasa, udah besar, orang tua tuh kalau lihat anak, dia ingin punya peran seperti dulu. Saudara seperti dulu perannya, entah bantuin apa, entah kasih apa segala macam, ingin. Ketika orang tua, udah tua, nggak tahu apa-apa, ya kan, nggak bisa apa-apa lagi, ngerepotin malah. Di situ orang tua merasa, ya kan, kurang dihormati. Yuk belajar menghormati orang tua. Katakan amin, saudaraku. Ini candaan, ya kan, kita coba bicara. Ini aku nih lagi sedang ini. Kita aja minta nasihat kok, minta pendapat. Soal udah minta, kita mau jalanin mau enggak, tak buat dia udah senang banget dimintain. Itu aja. Saudaraku, wah ini bentuk lewat kata-kata. Omong yang baik sama orang tua. Kalau ditanya sama orang tua, ya dijawab. Kadang-kadang ada anak-anak kalau dipanggil orang tua, ditanya orang tua, diem aja. Nah ini rasa hormat sama orang tua penting. Apalagi dari kata-kata. Saya kata-kata waktu, beri waktu. Jangan sibuk sendiri dengan handphonenya. Dengan sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Seringkali orang tua makin tua itu temennya makin kurang. Karena kalau WA grup orang tua udah umur 60-an 70, WA grupnya berita duka cita. Wah hilang temen lagi, semua terus. Ya kan, terus kegiatannya adalah apa? WA grupnya. Ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter itu. Ya inilah yang
tulisan Rasul Paulus. Manusia jasmani memang merosot. Tapi manusia batin ya kita, walaupun kita sudah tua, harus makin apa? Diperbaharui dari setiap hari. Katakan amin saudaraku, ini harus ada waktu yang kita bagikan. Ya kan, kalau seandainya anak bisa hadir, ya kan, berikan waktunya. Orang tua tuh walaupun dia punya teman yang sedekat sama dia, beda kalau dia bisa dekat sama anaknya. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga adalah duit. Apalagi orang tuanya udah gak kerja lagi. Saudara, tunjukin rasa hormat dengan apa? Beri uang saudara. Tanggung biaya hidup dia. Kalau dia memang berkecukupan, kalau saudara kasih uang ke dia dari penghasilan saudara, walaupun sedikit, mungkin dia tidak mengharapkan duit saudara, pemberian saudara. Tetapi saudara, waktu saudara memberi, dia melihat ini ada rasa hormat. Seperti kita sama Tuhan. Kita hormati Tuhan juga dengan kata-kata. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Kita beri waktu kita. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan gak butuh uang kita loh saudaraku. Dia Allah yang sangat kaya. Kita gak ngasih pun gereja tetap jalan. Tuhan bisa pakai yang lain. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau kita kasih, Tuhan melihat ini orang menghormati aku. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, pemimpin kita, mentor kita. Begitulah kita memperlakukan kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, oleh karena itu ini ada ayat-ayat firman-Nya saudaraku. Ibrani 13 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya kan? Saudara jangan mau ikut-ikutan. Walaupun saudara tuh orang yang aktif di media sosial. Ikut-ikutan ngata-ngatain hamba Tuhan. Pemimpin. Ngata-ngatain presiden. Ngata-ngatain pejabat. Nggak usah. Bagian kita adalah hormati dan bersyafaat untuk mereka. Saudara kan mau imannya hidup kan? Katakan amin saudara. Soal dia benar, dia salah atau dia salah harus itu urusan dia. Urusan kita jaga rasa hormat kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Bahkan lebih kuat lagi saudara kalau buat orang-orang umat Tuhan ya. Saudaraku, orang beriman itu ngerti banget orang Israel. Saudara, ini ayat benar-benar mereka jalanin. Bahkan pokoknya yang dari agama Abraham lah ya saudara. Ini benar-benar dijalanin nih. Yaitu apa? 1 Tawarik 16 ayat 22. Ini saudara. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Harus dihormati, ini dasar firman-Nya. Kadang terlalu gampang, terlalu mudah kita ngatai para hamba Tuhan. Saudara, orang-orang yang diurapi. Nabi-nabi Tuhan. Mudah gak banget kita ngatai. Kita ngomong ini, kita harus belajar mulai hari ini. Punya rasa hormat. Katakan amin saudaraku yang Kristus. Ya kan? Nah jadi kita hormati mereka. Yang ketiga saudaraku, ya kan? Siapa yang harus kita hormati? Saudara hormati Tuhan yang pertama. Kedua hormati orang yang di atas kita. Yang ketiga adalah kita harus hormati siapa? Hormati diri sendiri. Kalau saudara dan saya tidak hormati diri kita sendiri, sulit untuk kita bisa mendapatkan penghormatan seorang. Caranya, ya kan? Bagaimana caranya kita menghormati diri kita sendiri? Coba lihat sini. Saudara menghormati dengan mengasihi diri. Bukan jadi egois ya saudara. Hormati dengan apa? Menjaga perkataan kita. Menjaga tingkah laku kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita jaga perkataan dan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita sedang hormati diri kita sendiri. Katakan amin saudaraku yang Kristus. Ya kan? 1 Petrus 3 ayat 10. Di sini dikatakan. Ya kan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat.
Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakan amin saudaraku. Kalau kita ngomong sering menipu, suka nipu, suka ngomong yang tidak benar. Dengar saudaraku, kita tidak menghormati diri sendiri loh. Kalau kita tidak sedang tidak menghormati diri sendiri, maka orang akan menghina kita. Orang akan mengenjelkan, merendahkan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang menghormati dirinya, yaitu dia mau melihat hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Coba saudara lihat, saudara perhatikan di media sosial, saudara bisa lihat, di YouTube juga saudara bisa lihat, di mana-mana saudara bisa lihat orang-orang yang ngomongnya, saudaraku, lidahnya nggak dijaga terhadap yang jahat, ngomongnya jahat, segala macam. Dia sedang menghina dirinya sendiri, dan dia meminta orang lain untuk menghina diri dia. Saya bisa ngerti, sulit untuk kita mengharapkan orang lain menghormati kita kalau kita nggak hormati diri kita. Cara kita hormati diri kita, jangan ngomong yang jahat tentang orang lain kepada orang lain. Jangan ngomong yang nipu. Ini firman Tuhan, bukan sabta loh saudara. Saya cuma bacain firman Tuhan ini. Ayo saudaraku yang serius. Kenapa? Di mana tidak ada rasa hormat, di situ iman tidak bekerja. Tidak ada iman. Tapi ketika ada rasa hormat, saudaraku, disitulah iman akan bekerja. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi saudara, makanya kita melihat apa yang saudara percayai, itu yang saudara akan dapatkan. Orang-orang yang suka memperkatakan perkataan-perkataan yang jahat, dia percaya kejahatan itu, iya kan, akan menimpa dia, akan terjadi. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Di sini dikatakan begini saudara, ya kan? Namun karena kami punya roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman. Orang yang punya roh iman, dia bilang begini, aku percaya, maka aku berkata-kata. Kita perkatakan apa yang kita percayai. Hati-hati loh. Apa yang kita percayai dibaca, ditangkap oleh Tuhan, oleh para malaikat, dan juga oleh siapa? Oleh roh-roh jahat. Bahwa itu yang kita percayai. Makanya saudara, dalam Mazmur ya kan 103 katakan, para malaikat itu akan bekerja menolong kita, bekerja melayani kita ketika saudara memperkatakan firman Tuhan. Katakan demi saudara, ketika seseorang memperkatakan perkataan yang jahat, maka bukan malaikat Tuhan, tetapi roh jahat yang akan bekerja menghancurkan. Dia kan saudaraku, menghancurkan apa? Ya bukan orang dulu, diri dia dulu ini. Saudaraku, nah hari ini saudaraku, kita belajar, saudara, kita hormati diri kita dengan apa? Kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada diri kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi kita harus hindari kebiasaan suka mengatakan apa? Hal-hal yang negatif. Suka mengatakan perasaan lagi negatif, kita ngomongin kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kita harus membangun kebiasaan, membangun perkataan iman. Perkataan iman atas masalah kita, atas kesulitan kita. Segala sesuatu ya kan yang telah kita doakan, kita perkatakan terus. Saudaraku, karena gini. Saudara, kita hormati diri kita. Ya kan? Dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada diri kita. Dulu saya suka saudaraku, ya, ngomong tentang yang jelek tentang diri saya. Selalu saya ngomong ke orang gini yang jelek-jelek. Tetapi itu rupanya setiap kali saya ngomong hilang sukacita. Saya gak ngerti. Sampai satu hari saudara waktu dari renungan. Ya kan, gak bisa lah, aku gak mungkin lah. Saya tuh kayak gini. Saya selalu, memang kenyataannya begitu. Saya ini,
Tuhan bilang itu bukan rendah hati loh. Dia bilang, Tuhan sampai kalau kamu terus ngomong yang negatif tentang diri kamu kepada orang lain atau waktu kamu sendiri, kamu tidak menghormati aku yang mengasihi kamu dan menghormati kamu. Kalau kamu terus negatif, kamu akan terus down. Mulai bernubuat untuk dirimu. Katakan amin saudara, mulai bernubuat. Ya kan, kamu lihat keadaan, kamu ngomong yang benar, yang baik. Bukan tidak boleh sombong, kesombongan ini beda. Ngomong diri sendiri, ngomong sendiri. Saudaraku, karena gini, kita akan memakan hasil dari ucapan mulut kita dan renungan hati kita. Katakan amin. Karena kata-kata ini saudara, kata-kata kita bisa menciptakan imajinasi kita. Kata-kata bisa menciptakan imajinasi. Coba saudara boleh berkata-kata. Saudara diberkati Tuhan. Saudara dilepaskan Tuhan. Saudara disembuhkan Tuhan. Saudara dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Saudara dibebaskan dari segala kecanduan. Saudara perkatakan itu. Karena saudara menghormati diri saudara. Saudara ingin melihat diri saudara, hidup saudara dalam keadaan yang baik-baik. Bahkan sangat baik. Katakan amin saudara. Perkatakan terus. Saudara akan dapatkan pekerjaan yang baik. Saudara akan dapatkan keluarga yang baik. Saudara akan dapatkan masa depan yang baik. Perkatakan itu buat saudara. Mungkin saudara dapatkan studi yang baik untuk anak-anak saudara. Katakan itu saudara. Katakan amin saudara. Saudara akan ketemu dengan orang. Perkatakan itu. Jangan semua orang ngatain aku, jelekin aku. Itu jangan saudara. Belajar hormati diri sendiri. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya saudara. Karena kan kata-kata itu bisa mengubah nasib kita. Kata-kata bisa menciptakan imajinasi. Imajinasi itu bisa menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang didoakan. Saudaraku, ketika udah didoakan, diperkataan terus, apa yang terjadi saudara? Ini akan bisa menjadi kenyataan. Kata-kata juga adalah benih bagi apa perasaan. Kalau saudara perasaannya negatif, perasaan yang susah, saudara perkatakan pada diri saudara sesuatu yang memberikan semangat, kekuatan, maka saya percaya perasaan saudara akan berubah. Nah, kata-kata ini juga saudaraku, kalau saudara hormati diri, kita hormati diri dengan kata-kata kita kok. Kalau saudara menghormati diri saudara, buatlah diri saudara, hidup saudara berada di tempat yang terbaik. Bersama dengan orang yang hebat. Saudara tahu, seumur hidupnya mungkin ngomongannya kotor. Ngomongannya negatif. Ngomongannya sampah. Si penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ini. Tapi ketika dia berjam-jam berada di sebelah Yesus. Dia belajar, dia lihat, dia pelajari, dia pikir, dia renungkan. Lalu dia ambil kesimpulan. Dia tidak sama dengan saya. Dia bukan penjahat. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Lalu akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia ucapkan satu kalimat. Satu kata-kata doa yang luar biasa. Karena dia menghormati dirinya sendiri. Saudara, apa doanya saudara? Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Yesus, ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Pada waktu itu. Saudara, Yesus. Yang lain ngomong yang jahat tentang Yesus, ya kan? Ya penjahat yang sebelah ini. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Itu ngejek, merendahkan. Dia tidak menghormati dirinya sendiri dengan cara dia ngomong jahat dan menghina daripada Yesus. Sebalik, sehingga akibatnya apa saudara? Karena dia tidak menghormati dirinya, dia tidak berada di tempat yang terhormat. Ketika di sebelah kanan Yesus, dia bisa menghormati dirinya. Saudara, dia ucapkan kata-kata doa yang luar biasa. Dan dia berada di tempat yang terhormat. Tuhan bilang, hari ini juga. Ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus, tempat yang terhormat itu. Yang sebelah, tempatnya di neraka. Saudaraku Yesus Kristus. Kalau saudara bermedsos,
Saudara hormati diri saudara. Supaya saudara bisa, kita bisa berada di tempat yang terhormat. Tempat yang mulia. Yaitu surga yang kekal. Kita bisa berdiri, bahkan duduk, makan bersama dengan raja-raja. Itu dengan kata-kata kita. Saudara, kata-kata bisa mengarahkan kita akan pergi kemana. Bisa terus naik atau terus turun. Hormati hidup kita dengan kata-kata kita. Yang terakhir saudara saya akan tutup. Yaitu apa? Kita harus hormati sesama kita. Dengan cara apa? Berlaku murah hati. Matius 5 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita butuh kemurahan. Kita butuh kemurahan. Saudaraku, ya Roh Kudus biarlah bekerja dalam hidup kita. Buat kemurahan. Dia ingatkan semua firman yang pernah kita pelajari, kita pernah dengar. Lalu untuk kita bisa doakan itu, kita bisa lakukan itu, atau pegang itu sebagai janji. Kita butuh kemurahan Tuhan. Supaya Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang yang tepat untuk bisa nolong kita. Biarlah Tuhan, kan kemurahan Tuhan berlaku buat anak-anak kita. Buat orang-orang yang kita kasih, saudaraku. Kita butuh cara kita menghormati orang lain. Murah hati. Orang murah hati dimulai dari mana? Dari pikiran. Apa yang bisa aku beri ya? Udah doain dah, berkati. Dari pikiran. Apa yang saya bisa tolong ya orang ini ya? Murah hati dari sini saudaraku. Dan ini bisa dilatih. Ya kan? Baru dari sini masuk ke mana? Ke mulut. Kita ngomong yang baik sama dia. Kita baik. Bagaimana caranya? Pertemukan dia dengan janji Tuhan. Mungkin kita menjadi golden connection buat dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kita butuh kemurahan Tuhan. Saya berdoa, iman dan rasa hormat. Ini penting. Indonesia butuh iman dan rasa hormat. Kita keluarga-keluarga butuh iman dan rasa hormat. Saling hormati. Saling hormati. Kita tahu menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Percayai Tuhan, sifatnya dan perkataannya. Apa firmannya? Hormati orang tua kita. Dengan apa? Kata-kata, dengan waktu, dengan duit kita. Hormati diri kita dengan kata-kata juga. Saudaraku, hormati sesama kita dengan apa? Pikiran yang murah hati. Perkataan yang murah hati dan tangan yang suka memberi. Tuhan memberkati saudara.